Ku kenakan kacamata iman untuk temukan kehendak Tuhan dalam hening dan bening, agar hidupku Tuhan bimbing. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lalu Allah berkata, "Jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air." Maka Allah menjadikan cakrawala, dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Kemudian Allah berfirman lagi, Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada suatu tempat, sehingga kelihatan yang kering. dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Laut sebagai kekuatan yang mengagumkan dan memukau dalam keagungannya, tetapi terutama ditakuti sebagai kutub lain dari bumi, ranah kehidupan manusia. Sang Pencipta telah memberikan batas kepada laut yang tidak boleh dilaluinya, tidak boleh menelan bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Itulah awal penciptaan alam semesta. Air sebagai sumber adalah air yang segar, memancar dari kandungan bumi. Sumber adalah asal mula, awal dalam kemurniannya yang masih jernih dan segar. Demikianlah sumber tampil sebagai unsur yang sebenarnya kreatif, juga sebagai lambang kesuburan, lambang keibuan. Sungai-sungai besar seperti Nil, Efrat, dan Tigris adalah pemberi kehidupan yang besar, serta tampil dengan sifat ilahi di negara-negara besar yang mengelilingi Israel. Di Israel ada sungai Yordan yang menjamin kehidupan bagi tanahnya. Namun simbol sungai juga menunjukkan suatu sisi lain. Sungai dengan kedalamannya juga melambangkan mara bahaya. Turun ke kedalamannya juga dapat berarti turun ke kematian. Dan naik darinya bermakna lahir kembali. Demikianlah yang terjadi pada awal kehidupan kita. Kita mendapatkan wujud insani kita dalam kantong cairan air ketuban dalam rahim. Air ketuban adalah cairan yang terdapat dalam ruangan yang diliputi selaput janin. Terdiri dari cairan tubuh ibu, melindungi janin, sekaligus memberikan ruang bagi janin untuk bertumbuh dan berkembang dengan baik. Dengan air ketubanlah janin belajar bernafas, menelan, dan bergerak. Hidup kita dimulai dari dalam air. Dalam tata alam, kelahiran dimulai ketika air ketuban seorang ibu pecah. Ketika dunia porak-poranda karena dosa dan harus disucikan serta dilahirkan kembali, Allah mengirimkan air bah. Dan sesudah air bah itu, keluarga Nuh menemukan kehidupan baru. Air memberikan suatu kelahiran kembali secara rohani bagi bangsa Israel. Tak kala bangsa itu memulai perjalanannya menuju tanah terjanji. Bagi Israel, perjalanan menyeberangi Laut Merah terutama menjadi lambang pembebasan.